Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, bahagia selalu, serta salam Pancasila. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena nikmat serta rahmatnya kita dapat berkumpul dalam ruangan yang nyaman ini dalam rangka kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, hari ini spesial, kita akan mengupas bareng-bareng. Kita akan sharing bersama-sama terkait dengan pokok-pokok pikiran Pancasila. Pertama adalah kita harus paham dulu terkait dengan pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 5 sila yang menjadi fondasi negara yang kita cintai, Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang dibangun oleh the founding fathers kita sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan yaumil kiamah nanti. Indonesia tetap satu, utuh. Indonesia harga mati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai, kedudukan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai start fundamental norma fundamental negara. Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah karena di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Maka setiap ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka pembukaan tetap utuh, tidak boleh diganggu-gugat sedikit pun, satu kalimat pun, jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak boleh kita kurangi. Kemudian pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara persatuan, artinya negara melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka negara hukumnya wajib untuk melindungi segenap warga negara dan bangsa Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan dan perorangan. Jadi, negara selalu berada di antara seluruh paham golongan serta individu perseorangan di seluruh tanah air. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita secara real dan faktual. Pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, menjaga persatuan yang kokoh dan kesatuan bangsa. Tidak mudah diadu domba, tidak mudah dipecahkan oleh negara, bangsa manapun, oleh golongan unsur manapun. Kita tetap satu, utuh dari Sabang sampai Merauke. Kemudian memiliki rasa cinta tanah air. Bagaimana kita merasa cinta tanah air? Kita merasa dilahirkan, hidup, makan, dan segala macamnya, sampai akhirnya kita diambil sama Allah SWT. Kita berada di tanah air yang kita cintai, Indonesia. Maka memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai bangsa Indonesia, wajib hukumnya sebagai bentuk sahid kita di dalam membela negara dan bangsa ini dari rongrongan baik dari dalam maupun dari dunia internasional.
Terkaitan dengan sila ketiga, Pancasila adalah persatuan Indonesia. Kita tetap bersatu. Indonesia adalah simbol persatuan yang paling utuh di seluruh dunia. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki bahasa induk seperti Indonesia, yang memiliki ribuan suku, ribuan pulau, tetapi tetap dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk bahasanya bahasa Indonesia, tanah airnya tanah air Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita pererat, kita bangun persatuan Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, pokok pikiran yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mencerminkan cita-cita bangsa akan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sekarang membangun generasi muda dengan memperbaiki asupan gizi pada generasi muda, mulai dari SD, SMP, SMA. Sekarang disuplai makan bergizi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, makan bergizi gratis ini luar biasa dan belum pernah ada di dunia program ini, tetapi di Indonesia seluruh generasi muda kita dibangun agar menjadi cerdas, pandai, sehat, sehingga nanti akan meneruskan cita-cita bangsa, meneruskan generasi, suksesi kepemimpinan di negara kita menjadi lebih berkualitas. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 45 keadilan sosial adalah bersikap adil terhadap sesama tanpa memandang golongan, agama, suku, ras, dan warna kulit. Semua kita bersikap adil terhadap sesama manusia di muka bumi ini. Yang kedua, mengembangkan sikap gotong royong dan kepedulian sosial dan berusaha mengurangi kesenjangan sosial serta keterkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, sesungguhnya di dalam pokok-pokok pikiran nilai-nilai daripada Pancasila ini ada 9 yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi karena waktu kita terbatas, akan kita sambung kembali di kesempatan esok hari atau lusa di jadwal yang berbeda. Namun demikian, saya masih menyampaikan sedikit pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan adalah yang tertinggi berada di tangan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan, permusawaratan, perwakilan. Namun demikian, saya sampaikan terlebih dahulu sistem demokrasi Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, di dalam implementasi dalam kehidupan kita terkait dengan pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterkaitan dengan sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.